Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari kenapa menentang rencana undang-undang HIP terkait pemerasan Pancasila, Trisila, dan sila gotong royong. Jadi saya lihat dari YouTube ini. Jadi saya lihat banyak sekali, terutama tokoh-tokoh organisasi beragama Islam menentang dibentuknya rencana undang-undang HIP ini terkait pemerasan Pancasila dari 5 sila menjadi 3 sila, 3 sila menjadi 1 sila, yaitu gotong royong. Jadi ini saya lihat, ini kan sebenarnya para yang menentang ini adalah organisasi agama Islam, yaitu antara lain MUI, Majelis Ulama Indonesia, yaitu termasuk menentang Muhammadiyah, NU, dan lain sebagainya. Apalagi datang lagi dari yang lain. Jadi ini yang saya lihat, banyak tokoh-tokoh para ustadz menentang daripada RUU HIP ini. Padahal RUU HIP ini sebenarnya ini kan undang-undang sifatnya operasional untuk pelaksanaan Pancasila, penerapannya di lapangan. Jadi bukan berdasarkan Pancasila. Jadi perlu kita ketahui bahwa Pancasila diatur dalam preambul ini namanya pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Baru di batang tubuhnya, yaitu diterjemahkanlah Pancasila itu di dalam batang tubuhnya, yaitu pasal 1 sampai pasal sekian. Selanjutnya diatur lagi di penjelasan. Jadi Pancasila itu ada 3 bentuk di situ: preambul, batang tubuh, dan penjelasan. Dan ini semua sifatnya hanya landasan saja. Jadi landasan saja, pandangan hidup saja ini semua. Jadi ini tidak bisa digunakan sebagai sifatnya yang untuk operasional daripada masalah itu. Jadi makanya dibentuk RUU HIP ini, sifatnya ini undang-undang yang bersifat operasional sebagai pelaksanaan nanti undang-undang itu di masyarakat. Bagaimana Pancasila diterjemahkan agar masyarakat tidak menafsirkan sendiri-sendiri Pancasila itu. Dan ini sangat penting. Jadi yang diatur dalam Undang-Undang pasal 45 ada hal-hal yang pokok saja, tidak ada diatur di sini operasionalnya. Salah satu contoh, di dalam Pancasila diatur di sini musyawarah. Kemudian itu diterapkanlah itu dalam Undang-Undang Dasar 45, yaitu demokrasi. Hanya Indonesia demokrasi. Dan demikian juga nanti di Pancasila ada diatur keadilan. Baru nanti di batang tubuhnya itu diatur daripada negara hukum dan masalah pengadilan. Tetapi ini kemudian diterjemahkan masalah demokrasi. Ini tidak ada diatur di Undang-Undang 45 masalah operasionalnya. Jadi supaya lebih jelas negara itu demokrasinya arah kemana, maka disusunlah yaitu Undang-Undang DPR, Undang-Undang MPR, Undang-Undang partai politik. Semuanya ada undang-undangnya. Baru undang-undang mengenai pemilihan umum. Ini sifatnya kan masalah demokrasi semua ini. Makanya dibentuk di situ. Demikian juga kalau kita lihat di Undang Dasar 45, Pancasila ada diatur soal keadilan. Kemudian di batang tubuh itu ada diatur masalah negara hukum. Dan juga di situ diatur hanya pengadilan. Tetapi di dalam realisasinya itu ada Mahkamah Agung, Undang-Undang Mahkamah Agung, ada Undang-Undang soal kejaksaan, ada Undang-Undang soal KPK, ada Undang-Undang soal kepolisian. Ini unsur-unsur penegak hukum. Ada di situ masalah Undang-Undang sebagai pengacara. Inilah operasionalnya kalau dia bertalian dengan penegak hukum. Berarti kalau bertalian dengan Pancasila nanti tentu banyak yang akan diatur nanti di sana.
kemungkinan akan ada beberapa lembaga nanti yang dibentuk di dalam BPIP itu. Jadi BPIP itu nanti landasannya RUU itu. Dan dari situ nanti akan banyak nanti mungkin lembaga-lembaga akan terjemahkan lembaga-lembaga sebagai lembaga operasional Pancasila itu. Jadi itu sangat tidak salah dibentuknya rencana undang-undang HIP ini. Karena RUU HIP ini belum ada diatur. Undang-undangnya belum ada diatur. Semua yang sifatnya pokok-pokok di dalam Undang-Undang Dasar 45, demikian juga di Pancasila, soal seperti mencapai kesejahteraan. Di dalam Pancasila mengatur kesejahteraan rakyat. Kemudian di dalam batang tubuhnya disebut juga masalah keuangan dan sebagainya. Makanya menerjemahkannya itu dibentuklah undang-undang soal Departemen Keuangan. Dibentuklah di situ nanti undang-undang soal perbankan. Dibentuklah nanti di situ soal masalah saham. Dibentuklah nanti di sini organisasi dan masalah soal keuangan yang lainnya. Jadi ini sih namanya, ini adalah undang-undang operasional sebagai pelaksanaan daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Makanya kembali kepada RUU HIP ini merupakan dasar daripada berdekara soal Pancasila ini. Makanya kita harus menerimanya. Jadi apa yang diuraikan di dalam jangan terlalu terperinci. Ini penerapan dari Pancasila, dari 5 sila yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 itu. Kalau memang kita ragu-ragu, kembali lagi nanti ke Pancasila yang diatur di dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Jadi ini tidak ada masalah. Sedangkan RUU HIP ini sifatnya hanya sebagai operasional, menerapkan apa-apa Pancasila itu yang sesuai kebutuhan masyarakat ke depan. Jadi sekian dan terima kasih.